Baik, selamat malam pemirsa grup politik Belo News dimanapun kalian berada. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belo News pada malam hari ini. Tema live saya pada malam hari ini adalah mempertanyakan sejauh mana terkait berita yang beredar bahwa Tipikor Polres Belu surati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tambua. Ada apa? Ini tanggal 3 Maret 2022. Itu yang pertama. Yang kedua saya akan bahas terkait dengan permasalahan Teko, terkait dengan segel menyegel yang sekarang terlagi tren di Kabupaten Perbatasan. Tapi saya lebih fokus kepada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Belu. Saya membacakan kepada masyarakat biar masyarakat mengikuti terus perkembangan daripada permasalahan-permasalahan yang sudah dugaan penyalahgunaan uang negara, supaya ini masyarakat ikut mengikuti. Tipikor Polres Belu surati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tambua. Ada apa? Intim Newscom diduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan ruang tunggu anak RTA di RSUD Atambua. Satreskrim Unit Tipikor Polres Belu menyurati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Monsinyur Gabriel Manik SPD Atambua. Dalam surat bernomor B bla 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 dengan perihal permintaan keterangan dan dokumen tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Atambua diminta untuk memerintahkan pejabat pembuat komitmen PPK paket pekerjaan pembangunan ruang tunggu anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua untuk menghadap unit Tipikor. Artinya saya sedikit mempertanyakan lagi sejauh mana proses terkait dugaan ini yang seperti saya sampaikan. Ini sejauh mana? Prosesnya sudah sampai di mana? Kenapa saya harus menyampaikan ini kepada masyarakat Kabupaten Belu? Kenapa di Kabupaten Belu ini baru terjadi? Terjadi maksudnya apa? Kenapa Kepala Dinas Kesehatan dia rangkap Direktur Rumah Sakit Umum Atambua? Sedangkan tugas dan tupoksi daripada Kadis Kesehatan itu dia mengontrol Rumah Sakit Umum Atambua. Sekarang kalau kadisnya itu adalah kadisnya rangkap sebagai direktur, terus sekarang siapa kontrol siapa? Ini menjadi pertanyaan, ada apa? Sebagai masyarakat Kabupaten Belu yang peduli dengan sistem pemerintahan Kabupaten Belu dan peduli terhadap pembangunan di Kabupaten Belu, saya peduli hari ini saya bersuara. Bagaimana seorang kadis dirangkap direktur? Ini adalah posisi yang strategis. Sekarang kita bicara rumah sakit umum, kita bicara ini ada direktur. Sedangkan kita tahu di situ semua orang pasti akan berobat, anggarannya minta maaf, ini anggarannya pasti besar semua. Nah, sekarang tugas daripada Kadis Kesehatan dia mengontrol pekerjaan atau proses di dalam rumah sakit tersebut. Kalau sekarang kepala dinasnya menjabat kepala dinas, dia rangkap direktur, terus siapa kontrol siapa? Menyalahi aturan tidak? Apakah di Kabupaten Belu ini sudah tidak ada lagi kah dokter-dokter yang punya kemampuan atau memimpin rumah sakit umum daerah? Kok sampai hari ini baru terjadi di Kabupaten Perbatasan ini? Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, masyarakat pinggiran yang peduli terhadap sistem pemerintahan dan peduli terhadap pembangunan di Kabupaten Belu, saya hari ini bersuara terus dan saya akan mempertanyakan sejauh mana proses ini terkait dengan ruang tunggu anak, belum yang didugaan-dugaan yang lain. Sebagai masyarakat saya akan kejar. Ketika permasalahan Teko ini sudah selesai, saya Vicky Nahak akan memimpin sendiri. Dan untuk hal-hal begini saya tidak pernah main-main. Baru kali ini sejarah ini di kabupaten ini, di republik ini, Kadis Kesehatannya rangkap sebagai direktur rumah sakit. Terus pertanyaannya saya, sedangkan direktur rumah sakit itu
Kadis kesehatan ini tugasnya adalah mengontrol direktur rumah sakit umum dalam. Tapi kalau ini direkturnya dan kadisnya adalah cuma satu orang, siapa kontrol siapa? Seperti yang di berita yang disampaikan ini. Tipikor Polres Belu surati direktur rumah tempuh itu tertanggal tanggal 3 Maret 2022. Terus sekarang sudah bulan Juni, sekitar 3 bulan, saya tidak tahu lagi seperti apa ini prosesnya. Apakah proses ini masih berjalan atau sudah sampai di mana? Sebagai masyarakat kami harus mempertanyakan di sejauh mana ini proses ini. Kalau sudah selesai seperti apa? Sudah beres seperti apa? Tolong dipublikasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga tahu. Sekali lagi biar masyarakat Kabupaten Belu juga tahu, hari ini bahwa Kadis Kesehatan dia merangkap menjadi direktur rumah sakit. Pertanyaan saya, siapa kontrol siapa ini? Apakah sudah tidak ada lagi dokter-dokter yang hebat di Kabupaten Belu ini? Kalau saya fikir ini, kalau saya sudah pernah menjabat di satu tempat dan orang sudah kasih perintah saya dan saya masuk ke tempat, saya mendingan saya bunuh diri saja. Harga diri saya ini. Orang ketiga memberhentikan, misalnya saya ini bekerja satu tempat. Di tempat yang sama ketika saya itu, mungkin saya punya permasalahan. Terus saya diberhentikan. Tiba-tiba, saya masuk lagi kembali di situ dan saya percaya diri. Di mana harga diri saya? Itu kalau seorang saya fikir tapi tidak tahu kalau yang lain. Ini adalah bahasa kiasan. Saya mengharapkan kepada Bapak Ibu penegak hukum, baik itu dari institusi Polri, kejaksaan, saya minta tolong proses, jangan pandang bulu. Siapa saja yang merugikan masyarakat, merugikan negara, sudah saatnya diproses secara mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini. Dan permasalahan terkait indikasi dugaan yang terjadi di rumah sakit ruang tunggu anak dan mungkin yang lain-lain, saya pikir pastikan setelah permasalahan TKO ini saya sendiri yang akan memimpin. Karena jalanan adalah bagian daripada kehidupan saya. Saya akan bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil. Saya tidak peduli dengan siapa saya berharap. Tapi masyarakat kecil adalah bagian daripada kehidupan saya. Hari ini baru saya tekankan lagi, saya bicara apa ini hari ini, perubahan seperti apa yang mau saya sampaikan kepada pemerintahan kali ini. Kadis Kesehatan merangkap direktur rumah sakit. Secara mekanisme menurut saya itu sudah salah. Sedangkan Kadis Kesehatan dia harus tugasnya adalah mengontrol direktur rumah sakit. Kalau kadisnya merangkap menjadi direktur rumah sakit, siapa kontrol siapa? Apakah di tanah perbatasan di kabupaten ini, kabupaten yang mulai maju ini, kabupaten perbatasan ini, apakah tidak ada lagi dokter-dokter yang hebat yang bisa dipakai menjadi direktur rumah sakit Umar Tempuh? Ini menjadi pertanyaan. Adik Santa Flo, jangan sampai masuk settingan itu Bang, Abang Vicky. Saya tidak tahu adik ini dia masuk settingan seperti apa, tapi hari ini saya harus pertegas dan menyampaikan kepada masyarakat di dalam ruang publik ini harus menyampaikan. Saya akan mengikuti apa yang ditulis berita terkait dengan permasalahan-permasalahan. Saya akan ikuti dan telusuri sejauh mana perkembangan kasus ini. Dan sudah sejauh mana prosesnya dan sejauh mana penyelesaiannya. Supaya kami masyarakat bisa tahu. Dan kami mengharapkan kepada pihak penegak hukum, kejaksaan, pengadilan, bahkan sampai yang kejaksaan tinggi dan naik sampai di KPK sekaligus. Kami minta supaya proses-proses masalah yang merugikan masyarakat, dugaan, itu tolong ditelusuri. Dan tolong diproses secara hukum dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Itu harapan saya sebagai masyarakat kecil di perbatasan ini. Sekali lagi saya sampaikan, ini akan kami kejar terus. Dan sejauh mana ini proses ini? Kalau kita bicara terkait dengan pengabdian orang-orang tenaga kontrak daerah yang hari ini diberhentikan secara sepihak,
yang pengabdiannya bahkan ada yang belasan tahun, merintih dalam tangisan dan jeritan di depan pintu mereka. Tapi di mana nurani pemimpin hari ini? Disandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, sejauh mana proses penyelesaiannya? Sedangkan diberhentikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup menjadi tenaga kontrak daerah, diberhentikan secara sepihak dan tanpa melihat kehidupan perekonomian dalam keluarga mereka. Apakah ini yang disebut dengan perubahan sesungguhnya? Baru terjadi di kabupaten perbatasan ini. Pemilik-pemilik wilayah, pemilik-pemilik tanah yang menghibahkan tanahnya kepada pemerintah untuk membangun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Sekarang hari ini kita melihat di mana mereka segel. Wajar, ini adalah kekecewaan. Kekecewaan mereka yang kekecewaan yang mendalam. Solusi seperti apa yang hari ini disampaikan oleh pemerintah? Pemerintah kali ini mau maju, pemerintahan ini mau maju atau Belu ini mau berkembang? Hari ini saya melihat ada kemunduran yang sangat signifikan. Di mana orang sudah tidak lagi menghargai, tidak menghormati. Masyarakat sekarang bukan masyarakat yang primitif. Yang ketika misalnya, oh itu orang pejabat, orang besar, kamu tidak sebut. Hari ini tidak ada. Masyarakat hari ini juga sudah paham dan mengerti. Mereka mengabdi dengan tulus, mereka bekerja. Mereka tidak pernah bilang mereka mengikuti alur aturan yang ada. Mereka menghormati atasan, pemimpinnya mereka hormati. Mereka menjunjung tinggi adat dan budaya. Menghargai, mereka sangat menghargai. Mereka bekerja dengan tulus, tanpa pamrih. Mereka tidak pernah menuntut supaya mereka bisa diberikan ini yang lebih dan segala macam. Makanya mereka bertahan menjadi tenaga kontrak daerah bertahun-tahun. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Tapi di zaman pemerintahan hari ini, dengan slogan perubahan yang menggebu-gebu seantero kabupaten ini, hari ini mereka diberhentikan. Sebenarnya ada apa dengan Belu ini? Nakoda seperti apa yang sedang sementara ini membawa kapal yang namanya Kabupaten Belu ini mau dibawa kemana? Masyarakat Kabupaten Belu, Bapak Ibu, kaulah muda, kaum intelek, aktivis. Apakah kalian akan duduk diam dengan fenomena dan kejadian yang terjadi hari ini? Apakah semua hanya diam? Apakah tidak ada suara-suara dari kalian untuk melihat, menyikapi permasalahan ini? Kasihan orang kecil. Pemerintah itu hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemimpin itu hadir melayani masyarakatnya. Pemimpin itu berdiri di tengah untuk menjadi dan merangkul, menjadi leader yang baik buat semua elemen-elemen yang terkotak-kotak karena bagian daripada demokrasi kali lalu. Pada saat pemilihan dia coblos si A dan B dan seterusnya. Tapi ketika dia memimpin, dia menjadi pemimpin yang adil buat semuanya. Dan merangkul semua perbedaan itu menjadi satu. Biar kapal yang dinakoda itu menjadi baik. Apa yang terjadi hari ini? Baru kali ini juga SK Teko itu dikeluarkan itu per OPD. Pertengahan tahun baru direkrut, baru keluar semua. Ini menjadi pertanyaan saya.
sedangkan DPRD membahas anggarannya untuk 1 tahun. Putra dapat talu. Malam bang. Tolong komentar juga bahwa banyak teko baru yang kerja tidak sesuai dengan basic mereka waktu kuliah. Seharusnya itu dilarang. Tapi kalau punya orang dalam ya apa boleh buat. Ya kasihan saja dengan orang yang seharusnya kerja di situ. Hormat adik putra pengacara muda yang peduli dengan sistem pemerintahan hari ini, yang peduli dengan masyarakat kecil. Ini mungkin ranahnya adik mereka sebagai tim hukum. Fenomena yang terjadi seperti sementara ini kami lagi mengumpul data. Yang lagi miris lagi yang menjadi pertanyaan saya, diduga ada oknum DPO hari ini menjadi tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu. Sementara kami lagi mengumpul data. Biar masyarakat Kabupaten Belu ini tahu yang sebenarnya. Kalau adik putra mereka, mungkin adik putra juga sering melihat fenomena. Sering datang di teman-teman tenaga kontrak yang punya keluarga, punya istri, punya suami dan punya anak. Bagaimana batin mereka saat ini tersiksa dengan linangan air mata yang tak ujung berakhir. Terus di mana lahir, di mana pemimpin hari ini? Di mana pemerintah dengan slogan perubahan itu? Di mana mereka melihat jeritan dan tangis air mata mereka? Solusi apa yang sudah diberikan kepada mereka ketika mereka diberhentikan? Tanpa solusi. Ini menjadi pertanyaan klasik saya, Vicky Nahak, yang berdiri sebagai gembel jalanan. Dan jalanan menjadi jalan saya untuk bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil. Saya tidak peduli dengan siapa saya berhadapan. Bagi saya, rakyat adalah tujuan saya. Air mata rakyat adalah penderitaan saya. Oleh karena itu dengan siapapun saya akan berhadapan dan saya akan bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil. Begitu banyak linangan air mata yang hari ini kita lihat. Pemerintah itu hadir untuk melayani rakyatnya. Pemerintah itu hadir untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah itu hadir untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian rakyatnya. Hari ini kalau mereka diberhentikan tanpa satu solusi, kira-kira pemerintah itu sudah betul tidak hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut. Itu menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat jalanan ini. Di mana janji kampanye kali lalu? Di mana slogan perubahan yang disampaikan? Di mana meningkatkan kesejahteraan? Baik itu PNS, tenaga kontrak honorer. Di mana? Dan ketika diberhentikan mereka dari tenaga kontrak hari ini, solusi apa yang untuk mereka bisa bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga yang mereka hari ini mereka pimpin? Inilah saya berbicara kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu dengan slogan perubahan. Perubahan seperti apa yang hari ini terjadi di Kabupaten Belu? Masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News, saya hanya mau mengajak dan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Marilah kita bersuara untuk situasi ini. Mari kita bersuara untuk kepentingan rakyat Kabupaten Belu. Karena kita ada di sini, karena kita selalu bersama, karena kita akan sama-sama di sini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Senantiasa apa yang bisa saya sampaikan ini, senantiasa bisa kita renungkan bersama. Kita pikirkan bersama, mari kita bersuara untuk hak-hak masyarakat kecil. Ini saja yang bisa saya sampaikan.
Jika ada kata-kata saya yang berlebihan dalam penyampaian ini, saya mohon untuk dimaafkan. Tapi demi masyarakat kecil, saya Vicky Nak selalu berjanji, jalanan adalah jalan saya untuk saya tempuh. Untuk bersuara demi masyarakat kecil. Saya tidak peduli dengan siapa saya berhadapan. Bagi saya, kepentingan rakyat kecil yang lebih utama dari segala-galanya. Kemiskinan adalah hal biasa dalam kehidupan ini. Tapi harga diri dan nilai-nilai kemanusiaan akan tetap saya perjuangkan di tanah Kabupaten Belu. Ini saja yang bisa saya sampaikan dari sudut kota Belu. Saya Vicky Nahak mewakili live saya. Selamat siang, selamat malam. Senantiasa Bapak Ibu saudara sekalian terhibur.